Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Para sahabat, kita lanjutkan serial Mahdi yang ke-14, yaitu tentang skema kesadaran diri. Jadi memang kesadaran diri kita yang dilandasi kepada kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan kita diciptakan, alam diciptakan, kesadaran, keinsapan, dan keyakinan itu perlu dibangun karena memang manusia memiliki potensi yang luar biasa dan manusia memiliki kecenderungan kebersihan ruhaniah sebetulnya, di mana Allah telah menciptakan itu di dalam diri kita, yaitu kesadaran, keinsapan, keyakinan yang disebut dengan ruhaniah atau yang disebut dengan ruh kemanusiaannya itu. Sehingga inilah yang membedakan antara kita dengan hewan itu. Nah, dengan demikian ruhani kita, jiwa kita yang memiliki kesadaran, keinsapan, dan keyakinan sejak awal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah tentunya harus dibangkitkan kembali, disadarkan terus, dan nggak pernah berhenti. Nah, itulah mengapa kita disuruh di dalam sholat membaca suratul Fatihah atau surat Al-Fatihah menjadi wajib. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang skema kesadaran yang dibangun dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini para sahabat, kesadaran yang dibangun, ya alhamdulillah kebetulan saya mempelajarinya ini cukup lama, sehingga kita bisa memahami konsep ya tentang membangun akhlak mulia ini adalah kita sebut dengan konsep akhlak terapan. Sebuah konsep terpadu dalam mencapai keselamatan dan ketentraman hakiki yang terwujud dalam pribadi sebagai rahmatan lil alamin. Nah, ini para sahabat, kita lihat di sini ada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu terdiri dari 6.236 ayat. Nah, kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari yang dicatat oleh para sahabat tentang perilaku Rasulullah dalam hadis-hadis, atau lebih luasnya lagi dalam bentuk sunnah, sejarah, dan sebagainya. Nah, kemudian ternyata Al-Quran itu karena itu firman Tuhan, firman Allah Ta'ala, ya, itu bisa dibuktikan dalam sains ilmu pengetahuan saat ini. Al-Quran yang dibuat 1.500 tahun yang lalu ternyata sangat relevan dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Ya, kebenarannya dibuktikan oleh sains dan teknologi sekarang. Ya, ilmu pengetahuan inilah menjadi rincian untuk kita bisa memahami isi Quran itu. Nah, kemudian Al-Quran itu untuk siapa? Untuk diri kita semua. Untuk diri semua manusia. Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup bagi mereka yang ingin selamat dunia dan akhirat. Nah, dari seluruh isi Quran ini dirumuskan dalam pembukaannya dengan konsep mendasar, yaitu disebut dengan pembukaan atau Ummul Kitab atau Ummul Quran namanya, dalam surat Al-Fatihah. Nah, setelah surat Al-Fatihah kita pelajari, ternyata isinya itu adalah mengenal Allah, mengenal diri, mengenal hidup, dan membenahi diri atau memperbaiki diri.
Setelah kita betul sadari isi Al-Fatihah ini keseluruhan, dia akan membangun kesadaran pada diri. Jadi Al-Fatihah itu yang menyadarkan diri kita, menginsafkan diri kita, membuat kita lebih yakin. Ya, sadar apa yang sadar? Sadar akan peran Allah dalam kehidupan. Sadar akan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan. Sadar di dalam menjalani hidup, di mana kita harus hidup dengan selamat dari dunia sampai akhirat. Kemudian sadar, dengan kita memahami itu semua, kita membenahi diri kita. Jadi kesadaran diri untuk membenahi diri ini diawali dengan sadar peran Allah, sadar ketidakberdayaan diri, walaupun dia sebagai khalifah, semua disediakan fasilitas untuk oleh Allah, dan kemudian sadar menjalani hidup. Kemudian di dalam kehidupan ini, kemudian kita selalu memperbaiki diri terus-menerus hingga akhir hayat kita, atau kita sebut sadar membenahi diri. Dari kesadaran ini, maka manusia atau kita semua membangun akhlak mulia. Akan terbentuk akhlak mulia dengan kesadaran ini atau akhlakul karimah. Dengan akhlak mulia ini membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan ini tandanya kita akan memperoleh ketentraman hakiki, batin tentram dengan sebenarnya, yang ketentraman itu akan terbawa sampai ke negeri akhirat, apa yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nah, orang-orang seperti ini dalam perilaku hidupnya, dia selalu menjadi orang yang membawa rahmat bagi alam semesta, atau kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, inilah para sahabat semua tentang konsep akhlak terapan, yang pembelajarannya itu seluruh isi Al-Quran dirumuskan dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah membangun kesadaran diri, sadar tentang Allah, sadar tentang diri, sadar tentang hidup, sadar membenahi diri sehingga kita selamat dunia akhirat, terbangun akhlak mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.